Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan, khususnya kelas 11, materi konflik sosial. Saya melanjutkan pertemuan kemarin ya, dan kembali saya akan merespon satu pertanyaan yang sudah kalian ajukan tentang materi konflik sosial. Kali ini pertanyaan masih dari kelas 11-7 ya, dari kelompoknya Rana, yang saya harap juga bisa menjadi bahan diskusi bagi kelas yang lain dan kelas 11-7 juga. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak mengetahui situasi Indonesia saat ini? Bahwa demi menjalankan program makan gratis untuk seluruh siswa di Indonesia, Pak Prabowo sudah menghabiskan banyak sekali dana untuk program tersebut. Bahkan itu pun belum 100% terjangkau untuk seluruh sekolah di Indonesia. Dan saat ini pemerintah membuat kebijakan efisiensi anggaran yang sangat berdampak untuk ekonomi masyarakat yang terkena PHK dan PNS yang harus menerima bahwa dana pensiunnya dipotong untuk program makan gratis tersebut. Bahkan, guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah harus terkena PHK juga. Apakah hal ini termasuk konflik, Pak? Jika iya, termasuk konflik apa dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut menurut sudut pandang Bapak, menurut sudut pandang saya? Oke, apakah saya mengetahui? Ya, tentu saja ya, dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui ya, yang cukup peduli terutama pada politik dan kondisi negara ini, apalagi yang terdampak tentu mengetahui ya. Apalagi saya mengamati diskursus sosial, ekonomi, politik di media sosial terutama, terus di portal-portal berita juga saya mengikuti. Ya betul bahwa program makan bergizi gratis ya, makan bergizi gratis itu menghabiskan banyak anggaran. Maka dari itu sebenarnya kan tidak gratis ya pada akhirnya ya, bahwa ini bukan makan bergizi. Maka sebenarnya pepatah itu sudah lama ya dari salah satu tokoh, bahwa tidak ada makan siang yang gratis, yang menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang diberikan cuma-cuma tanpa ada yang dikorbankan gitu. Makanya ketika ada kampanye makan siang gratis itu kan harusnya kalau kita cukup punya literasi yang cukup gitu, kita langsung merujuk bahwa tidak ada makan siang yang gratis gitu. Pasti ke depan akan ada yang dikorbankan. Dan kali ini yang dikorbankan cukup ekstrim ya. Salah satunya aspek pendidikan, aspek tenaga kerja, aspek pendidikan, dan juga pajak gitu ya. Jadi, apakah ini bagian dari konflik? Ya, tentu saja konflik ya. Dan ya secara garis besar tentu problem ya, sebuah masalah gitu ya, masalah yang dihadapi masyarakat. Dan apakah ini konflik? Ya, konflik gitu ya. Konflik vertikal ya, konflik vertikal antara rakyat dengan penguasanya gitu, antara rakyat dengan negara. Dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo Subianto dengan masyarakat yang terdampak kebijakan-kebijakan yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Oh, gitu ya. Jadi uh, tentu konflik masuk dalam konflik vertikal yang cukup ekstrim antara rakyat dan negaranya. Tapi ini bukan hal yang baru, banyak terjadi dan sering terjadi. Rakyat memang berkonflik dengan negaranya sendiri karena negaranya seringkali menjadikan rakyat sebagai tumbal atau yang dikorbankan dari ambisi-ambisi yang sebenarnya sulit tercapai gitu. Makanya sebenarnya idealnya kalau mau efisiensi yang dilakukan harus dari atas gitu. Misalnya fasilitas pejabatnya dikurangi kalau mau efisiensi, menterinya dikurangi, wakil menterinya dikurangi, staf khususnya dikurangi gitu. Jadi solusi efisiensinya harus dipangkas dari atas, bukan dari bawah gitu. Jadi bukan yang di bawah yang dipangkas, tapi yang di atas. Kenapa demikian? Karena kalau yang di atas dipangkas, dia hanya fasilitas pendukungnya yang berkurang, tapi intinya tetap sama, gaji pokoknya tetap sama, tunjangannya tetap besar gitu. Tapi fasilitas-fasilitas kemewahannya yang dikurangi. Kayak mobil dinasnya kan tidak harus mewah misalnya. Sekarang sejauh ini kan mewah-mewah terus. Nah, dikurangi aja efisiensi dengan tidak lebih murah. Tidak mewah gitu. Jadi sebenarnya bisa tapi dipangkas dari atas gitu. Jadi bukan yang dari bawah, karena kalau yang di bawah yang dipangkas, rakyat kecil seperti kita semua yang dipangkas, sudah kita susah, dapat inti gaji pokoknya saja kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masih dipangkas. Jadi makin kecil, jadi menderita.
Jadi inilah konfliknya gitu, konflik antara negara dengan rakyatnya. Tapi apa yang bisa dilakukan rakyat ketika berkonflik dengan negaranya? Tidak ada gitu. Kita hanya bisa pasrah karena kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya instrumen untuk mengendalikan itu semua. Nah, cara melawannya bagaimana? Ya kalau dalam sosiologi ya melakukan aksi massa, melakukan demonstrasi begitu. Nah, itu konfliknya menjadi konflik manifest, konflik yang nampak gitu ya. Ketika negara berhadapan dengan rakyatnya sendiri dalam sebuah peristiwa yang disebut demonstrasi demo begitu ya. Nah, itu problemnya. Jadi itu termasuk konflik, iya termasuk konflik. Jenis konflik apa? Konflik vertikal ya. Konflik vertikal dan sebenarnya tidak hanya konflik tapi juga kekerasan, tapi bukan kekerasan fisik atau non fisik tapi kekerasan struktural atau struktural violence ya. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh struktur sosial yang menguasai sehingga yang tidak punya kekuasaan tidak mampu memenuhi sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Nah, kekerasan struktural ini dilakukan oleh institusi atau korporat atau negara. Itu ya, jadi konflik terjadi secara vertikal antara rakyat dengan penguasanya, terus juga terjadi kekerasan struktural antara negara kepada rakyatnya. Seperti sulitnya gas, terjadi PHK yang cukup banyak, beasiswa pendidikan banyak dipangkas dan seterusnya. Cara mengatasi konflik tersebut adalah dengan cara pencegahannya adalah kita harus belajar dari konflik ini bahwa tidak ada sesuatu yang gratis. Makanya nanti ketika pemilu 5 tahun ke depan, kita perlu menghitung janji yang gratis itu kira-kira akan mengorbankan yang mana sehingga dapat menjadi pertimbangan kita untuk memilih. Makanya pemimpin yang baik dipilih oleh rakyat yang baik. Makanya ketika pemimpinnya buruk, maka mencerminkan kualitas rakyatnya seperti apa. Gitu ya. Terus solusi terbaiknya adalah ya kita terus menyuarakan secara kritis ya, secara sosiologis yang bisa dilakukan adalah menarasikan dan menyuarakan secara kritis, baik melalui media sosial, melalui tulisan, dengan kapasitas kita tentu saja dan berhati-hati juga. Syukur-syukur bisa terjadi dialog publik gitu, yang menyuarakan antara keluhan rakyat tentang kebijakan-kebijakan ini kepada kalangan penguasa yang memberikan kebijakan. Begitu solusinya. Itu saja ya. Sekarang kita lanjut ke penugasan lanjutan dari apa yang sudah tugas kalian lakukan kemarin. Penugasan lanjutannya adalah kan kemarin kalian sudah mencari tentang berita ya, berita konflik lokal. Konflik pada masyarakat lokal ya. Nah, itu selanjutnya dianalisis. Jadi silakan dicari di bawahnya itu ya. Dianalisis judul beritanya apa. Itu ya. Judul beritanya apa, terus teori konflik dan kekerasan yang mana, apakah dinamika kelompok, apakah individu atau faktor kelompok. Terus kekerasannya kalau memang ada kekerasan masuk ke kekerasan apa, kekerasan langsung, tidak langsung, atau verbal atau budaya gitu. Terus alasannya apa. Ini individu ya, tugasnya individu. Terus faktor penyebab konfliknya apa, alasannya apa, jenis konfliknya apa, vertikal, horizontal, seperti materi yang sudah dijelaskan ya. Terus alasannya apa, dampak positifnya apa, dampak negatifnya juga apa. Begitu. Terus kan sudah tuh, terus ditulis dalam bentuk paragraf. Bukan menulis hal yang lain, tapi menulis sesuatu yang sudah kalian tulis di kolom-kolom tadi, tapi dideret menjadi sebuah paragraf. Jelas? Kalau tidak jelas, silakan ditanyakan di grup. Nanti saya jawab secepatnya, berusaha secepat. Itu saja dari saya untuk penugasan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.